Hari ini Bapak Ibu dan saya berbicara mengenai salib Kristus yang di satu sisi orang lihat sebagai sesuatu yang negatif atau gelap, tapi di sisi yang lain orang Kristen melihat ini sebagai tanda kemenangan. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya datang atau hadir pada hari di mana Yesus disalibkan, orang bisa memberikan pemaknaan yang berbeda-beda terhadap peristiwa penyaliban itu. Ada orang yang terbiasa melihat dan mendengar mengenai penyaliban akan melihat penyaliban Kristus sebagai peristiwa yang biasa. Sekali lagi, peristiwa penyaliban Kristus sebenarnya adalah sebuah peristiwa yang biasa. Pertama, Bapak Ibu dan saya mesti sadar bahwa Yesus adalah salah satu dari sekian ribu orang yang pernah disalibkan oleh tentara Romawi. Yesus bukan satu-satunya orang yang disalibkan, sehingga ketika Yesus disalibkan, orang-orang yang terbiasa mendengar dan terbiasa melihat mengenai penyaliban akan tahu bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang biasa. Itu bagi mereka pada zaman itu. Apalagi bagi tentara Romawi, kita melihat salib sebagai peristiwa yang mengerikan. Tetapi tentara Romawi adalah orang-orang yang terlatih untuk membunuh. Mereka juga sudah terbiasa untuk menyalibkan banyak orang. Mungkin ada ratusan atau ribuan orang yang telah disalibkan oleh satu atau dua tentara Romawi yang terlibat di atas bukit Golgota itu. Sehingga peristiwa penyaliban Kristus sebenarnya adalah sebuah peristiwa yang biasa. Itu bukan peristiwa yang terlalu istimewa bagi mereka. Orang-orang awam pada masa itu pun akan melihat peristiwa salib sebagai sesuatu yang sangat-sangat biasa. Tetapi peristiwa salib akan menjadi peristiwa yang traumatis bagi banyak orang, peristiwa yang menakutkan bahkan menyakitkan bagi banyak orang, terutama mereka yang mengasihi Kristus hari itu, murid-murid yang cukup dekat dengan Kristus, atau orang-orang banyak yang sering melihat bagaimana Kristus melayani dan mereka tahu dia orang benar. Ketika dia disalibkan, itu adalah peristiwa yang traumatis, itu adalah peristiwa yang menyakitkan. Orang-orang yang berpihak kepada Kristus akan merasakan hal ini. Bapak Ibu, seorang penulis John Stott mengatakan bahwa salib adalah kombinasi dari tiga hal ini. Salib adalah kombinasi dari kejahatan, kematian, dan aib. Oleh sebab itu, maka tiga hal ini pasti melukai hati orang-orang yang mengasihi Kristus. Salib mengekspresikan apa yang disebut sebagai kejahatan karena ada aniaya yang barbar terhadap orang benar. Sekali lagi, ada aniaya yang barbar terhadap orang benar, orang yang tidak layak diperlakukan sedemikian. Salib juga adalah sebuah peristiwa yang mengerikan oleh karena berbicara mengenai kematian. Ini adalah sebuah peristiwa berdarah yang bukan hanya menghasilkan kengerian tetapi juga kematian. Salib adalah jenis hukuman yang didesain, sekali lagi didesain untuk menunda kematian. Jadi tujuannya adalah melakukan hukuman mati, tetapi pada saat yang sama ini adalah jenis hukuman mati yang tidak dilakukan secara langsung seperti dipancung. Waktu Paulus dipancung, maka itu kemudian Paulus pada saat selesai dipancung, dia langsung berhadapan dengan kematian. Orang yang disalib perlu menunggu beberapa waktu, bahkan beberapa hari, baru dia berhadapan dengan apa yang disebut sebagai kematian. Salib didesain sebagai hukuman mati yang menunda kematian, tujuannya adalah memaksimalkan penderitaan. Sekali lagi, ini untuk memaksimalkan apa yang disebut sebagai penderitaan. Oleh sebab itu, Cicero mengatakan bahwa salib adalah hukuman yang paling kejam sekaligus hukuman yang paling menjijikkan. Peristiwa salib adalah aib. Sekali lagi, peristiwa salib adalah aib bagi pengikut Kristus. Mengapa? Karena salib didesain untuk mempermalukan orang yang tersalib sekaligus orang-orang yang dekat dengan dia. Siapapun yang tersalib di sana itu tidak layak untuk dihormati, apalagi untuk disembah. Sebab itu Paulus berkata, bagi orang Yahudi, pemberitaan tentang salib Kristus adalah batu sandungan. Bagi orang Yunani, pemberitaan tentang salib Kristus adalah kebodohan. Tetapi jika Bapak Ibu dan saya berhenti di sini, maka Bapak Ibu dan saya sulit sekali untuk memahami mengapa peristiwa salib yang menguras emosi, peristiwa salib yang begitu melelahkan secara fisik dan secara psikologis itu kemudian menjadi sentral di dalam kehidupan atau ibadah orang percaya. Saya membaca beberapa tulisan dan salah satu yang cukup berkesan adalah tulisan daripada John Stott. John Stott mengatakan bahwa pada awalnya salib adalah tanda yang dihindari. Sekali lagi, pada awalnya gereja mula-mula ketika memulai dan mencari tanda atau simbol bagi kekristenan, salib adalah tanda yang dihindari karena itu adalah aib, digambarkan daripada kalimat Paulus yang saya sampaikan tadi. Orang Kristen memilih merak, gambar merak untuk menggambarkan kekekalan dan keindahan. Orang Kristen memilih gambar burung merpati untuk menggambarkan kelembutan hati dan ketulusan. Orang Kristen memilih gambaran palem untuk menggambarkan kemenangan. Kelompok Kristen kemudian menggunakan gambar seekor ikan yang ada tulisan Ichthyios di situ untuk berbicara mengenai Yesus yang adalah juru selamat, Tuhan dan Tuhan pada saat yang sama.
Sehingga saudara dan saya bisa melihat bahwa di awal, kalau John Stott memberikan penjelasan, maka di awal daripada kekristenan, salib bukan tanda yang utama. Orang cenderung menghindari itu justru karena ini adalah sebuah aib. Namun segera setelah itu terjadi perubahan. Salib bukan hanya menjadi sebuah tanda, tetapi salib menjadi tanda universal di dalam gereja. Bahkan ini adalah tanda paling sentral di dalam kehidupan bergereja. Pertanyaannya mengapa? Sesuatu yang dianggap sebagai aib, sesuatu yang dianggap sebagai hal yang memalukan, justru digunakan oleh gereja sebagai tanda yang paling universal dan tanda yang paling sentral di dalam kehidupan mereka. Saya akan mengajak Bapak Ibu dan saya untuk melihat beberapa poin. Yang pertama, salib mengekspresikan atau menunjukkan sebuah pengakuan yang jujur. Sebuah pengakuan yang jujur mengenai kegelapan moral dan spiritual di dalam dunia. Salib mengekspresikan kegelapan moral, salib mengekspresikan kegelapan secara spiritual di dalam dunia yang dinikmati dan dialami oleh manusia, bahkan termaksud mereka yang adalah orang Kristen. Salib menegaskan kepada saudara dan saya mengenai siapa kita. Kita adalah budak dosa, kita adalah budak iblis yang tidak punya kemampuan untuk melawan perbudakan ini. Salib mengekspresikan hal ini. Saudara dan saya bisa belajar dari beberapa tokoh yang terlibat di dalam peristiwa penyaliban. Saya akan ajak saudara dan saya untuk melihat beberapa tokoh yang terlibat di dalam penyaliban. Dan saudara akan melihat kegelapan moral itu menguasai manusia. Tokoh yang pertama yang saya mau ajak saudara dan saya untuk lihat adalah orang yang bernama Yudas. Yudas adalah satu orang yang dekat dengan Yesus Kristus. Dia seorang bendahara di dalam perkumpulan itu sehingga mengekspresikan kedekatan, posisi yang cukup baik di tengah-tengah perkumpulan 12 dan 13 dengan gurunya itu. Dia adalah orang yang terus-menerus mengikuti Yesus Kristus kemana saja Yesus pergi. Matanya melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Telinganya mendengar ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Orang ini adalah orang yang cukup dekat. Bahkan kalau Bapak Ibu dan saya memperhitungkan Yudas sebagai salah satu dari 70 atau salah satu dari sejumlah murid yang diutus oleh Yesus untuk pergi dan melayani, maka Yudas bukan hanya melihat mujizat, tapi Yudas adalah bagian dari sekelompok murid yang diperlengkapi oleh Tuhan dan kemudian dia melakukan begitu banyak mujizat. Mereka pulang dan mereka berkata, kami mengusir setan demi namamu, kami membuat mujizat. Dan itu kemudian menjadi sebuah kesaksian yang begitu luar biasa sampai Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit. Saudara dan saya bisa melihat siapa Yudas di dalam konteks ini. Orang yang dekat, orang yang melihat dan menikmati begitu banyak kasih karunia Allah. Tapi pada saat yang sama, oleh 3 penulis Injil yang pertama, Matius, Markus, dan Lukas, ditunjuk sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa penyaliban Kristus. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, Markus pasal yang ke-3 ayat 19, Lukas pasal 6 ayat 16. Mereka selalu menempatkan nama Yudas pada nama yang ke-12 dan dilengkapi dengan kalimat ini. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Mereka selalu mengingatkan pembaca kepada siapa Yudas Iskariot yang tadinya begitu dekat dengan Kristus, namun kemudian mengkhianati Yesus Kristus. Menarik bahwa di antara beberapa penulis yang saya baca, kemudian mereka mengatakan betul dia mengkhianati Yesus. Tetapi jangan lupa, sekali lagi jangan lupa, Lukas pasal 22 ayat yang ketiga mengatakan bahwa Yudas dirasuki oleh setan sehingga dia pergi dan kemudian dia menjual gurunya. Artinya dia dirasuki oleh setan. Ini bukan tanggung jawab Yudas. Saudara, ini menjadi sebuah dilema sebenarnya secara teologis. Tetapi jika Bapak Ibu dan saya memahami istilah dirasuki berdasarkan konsep kita hari ini, maka kita akan salah memahami apa yang dimaksud oleh Alkitab. Hari ini jika Bapak Ibu dan saya berbicara mengenai satu orang yang kerasukan setan, Bapak Ibu dan saya akan berbicara mengenai orang yang ke dalam dirinya itu iblis masuk atau setan masuk, lalu kemudian setan merampas kesadarannya dan seolah-olah setan berbicara melalui dia. Dia hanya menjadi medium tak sadar daripada pekerjaan-pekerjaan iblis, sehingga dia bisa berbicara dengan suara orang lain. Seorang anak kecil bisa berbicara dengan suara seorang kakek dan seorang nenek dan seterusnya. Mengapa? Karena kesadarannya diambil, lalu kemudian iblis yang menjadikan dia sebagai medium. Tetapi ketika Yohanes menggunakan kalimat ini atau Lukas menggunakan kalimat dirasuki oleh setan, istilah ini mengacu bukan kepada kerasukan seperti yang saudara dan saya pahami. Istilah dirasuki oleh setan mengacu kepada 2 hal. Pertama, dia punya status sebagai orang yang belum mengalami kelahiran baru. Yudas adalah orang yang belum mengalami kelahiran baru. Dia bukan milik Allah, tetapi dia adalah milik kerajaan kegelapan. Dan oleh karena itu, orang yang belum mengalami kelahiran baru ini menjadi alat untuk melayani tujuan-tujuan iblis. Iblis bisa datang kapanpun untuk membujuk dia. Iblis bisa datang kapanpun untuk memakai dia untuk merusak pekerjaan Tuhan.
Sehingga istilah dirasuki oleh setan hanya mau menunjukkan kepada saudara dan saya dua hal mengenai Yudas. Pertama, dia tidak pernah menjadi murid Kristus yang sejati karena dia tidak pernah mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Saudara, bahkan orang yang belum mengalami kelahiran baru melakukan mujizat, mendengar firman, dan melayani sebagai seorang bendahara. Dan bukan hanya itu, saudara. Ini mengatakan, memberi gambaran kepada kita bahwa orang yang begitu dekat dengan Kristus ini adalah adalah alat di tangan iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Dan oleh karena Yudas bertanggung jawab, maka mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-70. Yudas bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan, dan oleh karena itu maka Yesus berbicara kepada murid-murid di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-70. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Aku sendiri, Yesus Kristus sendiri yang memilih murid-murid yang 12 ini. Namun seorang di antaramu adalah iblis." Namun seorang di antaramu adalah iblis. Bapak Ibu Saudara dan yang kekasih di dalam Tuhan, istilah iblis ini sering pernah digunakan bukan hanya untuk Yudas tetapi juga untuk Petrus. Salah satu di antara kamu adalah iblis, dan mengacu kepada Yudas. Kalau saudara dan saya baca sampai dengan ayat yang ke-71, Yohanes menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Yesus adalah Yudas Iskariot. Tetapi ketika Yesus bertanya, "Siapa aku?" dan kemudian Petrus mengakui siapa Yesus, dan Yesus menceritakan mengenai peristiwa penyaliban yang akan dia alami, Petrus menarik Yesus dan kemudian berkata, "Sekali-kali itu tidak akan pernah terjadi kepadamu." Lalu Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Yesus menyebut Petrus sebagai iblis oleh karena cara pikirnya sama dengan iblis. Berusaha untuk menghentikan Yesus untuk menggenapi rencana Allah melalui jalan salib. Maka Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis," bukan karena dia dirasuki oleh setan dan dirampas kesadarannya, tetapi dia adalah orang yang pikirannya sama dengan pikiran iblis, dan kemudian perbuatan-perbuatannya pada akhirnya akan menjadi perbuatan-perbuatan yang melayani apa yang direncanakan oleh iblis itu. Ketika dikatakan bahwa Yudas dirasuki oleh setan, ini yang dimaksud, saudara. Yang dimaksud oleh penulis kitab suci dengan mengatakan dia dirasuki setan adalah mengatakan bahwa dia adalah orang yang dipakai oleh iblis untuk kemudian menghancurkan pekerjaan Tuhan. Saudara, ini beberapa hari yang terakhir terkait dengan COVID-19 ini banyak orang berusaha untuk kemudian menafsir apa yang terjadi hari ini dan dikaitkan dengan tanda zaman, terutama salah satu tanda yang kemudian dibicarakan yang lain berdampingan dengan COVID adalah chip yang ada di dahi dan juga di tangan gitu. Di Eropa mulai dikembangkan hal ini sehingga semua berbicara mengenai chip yang ada di tangan atau di dahi yang mengekspresikan kehadiran daripada antikristus. Namun kalau saudara dan saya membaca baik-baik kitab Wahyu, tanda di dahi bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya, tetapi tanda di dahi juga dimiliki oleh orang yang percaya. Ketika berbicara mengenai 144.000 itu orang yang ada di hadapan Allah, mereka punya tanda juga di dahi. Sehingga tanda yang di dahi itu bukan chip. Tanda yang di dahi itu berbicara mengenai bagaimana iblis mempengaruhi pikiran manusia sehingga kemudian mereka punya cara pikir sama dengan iblis, dan tanda yang di tangan menggambarkan mengenai pengaruh iblis yang begitu luar biasa terhadap pikiran mereka sehingga tangan mereka, tubuh mereka pakai untuk melayani iblis. Sementara umat Allah yang diwakili oleh 144.000 itu adalah orang-orang yang punya tanda Allah di pikiran mereka, di dahi mereka, mengekspresikan pikiran yang dikendalikan oleh Allah melalui Roh Kudus dan mengarahkan perbuatan-perbuatan mereka untuk kemudian melayani Tuhan. Sehingga sekali lagi Yudas adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap segala peristiwa yang terjadi di atas kayu salib. 3 penulis ini menunjuk dia sebagai orang yang bertanggung jawab. Dan saudara, bagaimana iblis bisa memakai orang ini? Kalau saudara dan saya membaca Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. Di situ dengan jelas dideskripsikan bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Ini adalah orang yang serakah, orang yang begitu mencintai uang. Jadi orang ini adalah orang yang serakah. Dia punya semacam nafsu yang begitu besar berkaitan dengan uang dan keuntungan bagi dirinya sendiri. Saudara, karena dia adalah orang yang serakah dan cinta uang, maka iblis memanfaatkan kecenderungan berdosa ini. Iblis seolah-olah membisikkan rencana yang jahat kepada orang yang bernama Yudas ini, menggoda dia, dan oleh karena rencana yang dibisikkan oleh iblis menghasilkan keuntungan bagi orang yang bernama Yudas, maka Yudas ini memutuskan untuk mengikuti rencana iblis. Sekali lagi,
Oleh karena iblis membisikkan sesuatu yang cocok dengan nafsu dosa Yudas, kecenderungan berdosa Yudas, maka Yudas meresponi bujukan iblis ini secara positif. Dan oleh karena itu, saudara, waktu Lukas pasal 22 ayat 53, Lukas pasal 22 ayat 53, waktu Yudas datang bersama dengan orang banyak dan menangkap Yesus, ada satu kalimat di dalam ayat 23 bagian akhir, inilah kuasa kegelapan itu. Pengaruh kuasa kegelapan telah mempengaruhi orang-orang Yahudi, termasuk Yudas sedemikian, sehingga kemudian mereka memilih untuk memberontak melawan Allah. Saudara, satu hal yang saya mau ajak saudara dan saya untuk pikirkan sore hari ini, terlihat dekat dengan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang saudara dan saya kerjakan, melalui perbuatan-perbuatan besar yang saudara dan saya kerjakan, tidak membuat saudara dan saya imun daripada pengaruh kuasa kegelapan. Sekali lagi, terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, terlibat di dalam pelayanan-pelayanan Tuhan, sehingga terlihat begitu dekat dengan Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan saudara dan saya, tidak membuat saudara dan saya imun dari pengaruh kuasa kegelapan. Iblis ketika dia bekerja, dia bisa memanfaatkan kekuatan-kekuatan kita atau kelebihan-kelebihan kita. Iblis ketika dia bekerja, dia bisa memanfaatkan kelemahan-kelemahan kita. Pada saat dia mencobai Yesus Kristus, dia bilang cobaan yang pertama, ubah batu ini untuk menjadi roti. Dia tahu apa yang menjadi kekuatan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah, maka Yesus Kristus pasti sanggup mengubah batu menjadi roti. Dalam pelayanan di MRI Depok saya sering bilang bahwa bahkan iblis tahu bahwa kalau Yesus mau, Yesus bisa mengubah iblis menjadi roti. Iblis tahu kuasa ini, maka kekuatan ini dieksploitasi oleh iblis untuk menjatuhkan Kristus. Jika kuasa Kristus ini sanggup dieksploitasi oleh iblis dengan tujuan untuk menjatuhkan Yesus Kristus, maka saudara dan saya punya segala kemuliaan dan kejayaan yang Tuhan izinkan ada di dalam pelayanan, itu pun bisa dieksploitasi oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Iblis mengeksploitasi juga kelemahan-kelemahan manusia. Ketika Yesus lapar, dia memberi perintah, dia memberikan bujukan ini, membisikkan rencana ini, ubahlah batu ini untuk menjadi roti. Mengapa menjadi roti? Karena memang Yesus lapar. Di dalam kondisi seperti yang Bapak Ibu dan saya hadapi saat ini, kesulitan ekonomi oleh karena bahaya yang sementara saudara dan saya hadapi hari ini, COVID-19 punya dampak di dalam berbagai dimensi hidup saudara dan saya. Kekuatan kita tidak bisa menyelamatkan kita dari pengaruh kuasa kegelapan, tetapi kelemahan-kelemahan yang diakibatkan oleh kondisi ini, itu pun bisa dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan saudara dan saya. Dan saya memberi saudara dan saya peringatan yang pertama terkait dengan apa yang kita renungkan hari ini. Terlihat dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, tidak membuat kita imun daripada pengaruh kuasa kegelapan. Terutama jika saudara dan saya tidak dilepaskan oleh anugerah Allah di dalam Kristus dari dosa dan nafsu yang menguasai kehidupan kita. Percuma saudara dan saya melayani jika nafsu itu terus menguasai kita. Iblis terus membelenggu kita melalui hawa nafsu yang menjadi kelemahan kita. John Owen mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan. Tidak ada manusia yang tidak punya nafsu. Dan semua manusia pasti punya nafsu, punya kelemahan yang tertentu yang menjadi titik lemah terberat di dalam kehidupannya dia. Dan iblis pasti akan terus memanfaatkan titik lemah itu. Maka sekali lagi, terlihat dekat dengan Tuhan di dalam pelayanan, memperoleh pencapaian-pencapaian yang begitu besar di dalam pelayanan saudara dan saya, tidak membuat saudara dan saya imun daripada pengaruh kuasa kegelapan. Apalagi jika saudara dan saya membiarkan dia mengeksploitasi nafsu dan dosa, keserakahan yang ada di dalam hati saudara dan saya, maka dia akan mengarahkan saudara dan saya kepada kematian. Ini orang yang pertama. Yudas mengkhianati Yesus oleh karena iblis mengeksploitasi hawa nafsunya, keserakahannya, perasaan cinta uang, cinta diri di dalam hatinya dia. Ini kemudian dieksploitasi oleh iblis sehingga terjadi satu hal. Yudas menyerahkan gurunya. Sekali lagi, Yudas menyerahkan gurunya kepada imam-imam untuk diadili. Ini penting karena nanti imam-imam akan menyerahkan kepada Pilatus. Jadi ada semacam konspirasi yang terjadi, entah sadar atau tidak. Yudas menyerahkan kepada pemimpin-pemimpin agama menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Lalu nanti dikatakan Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka. Siapa? Para prajurit dan orang banyak untuk kemudian disalibkan. Tapi saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat orang yang kedua yang bertanggung jawab, atau kelompok yang kedua yang bertanggung jawab terhadap penyaliban Yesus Kristus.
Orang-orang ini adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus oleh karena alasan-alasan yang sifatnya teologis dan politis. Alasan teologis, mereka mengatakan dia harus dihukum mati oleh karena dia menghujat Allah. Saudara, Yesus jelas mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang ilahi. Banyak orang mengatakan Yesus tidak pernah klaim bahwa dia adalah pribadi yang ilahi. Saudara, kita juga pernah tahu bahwa orang seperti Zakir Naik pernah berkata bahwa Yesus tidak pernah punya klaim bahwa dia adalah pribadi yang ilahi. Tapi jelas di dalam Matius pasal 26 ayat 63 sampai 64 misalnya. Matius pasal 26 ayat 63 64 misalnya, Yesus memberikan klaim keilahian secara tidak langsung. Waktu imam besar bertanya, sekarang katakan kepada kami, apakah engkau Mesias atau bukan? Yesus bilang bahwa engkau akan melihat anak manusia ada di atas awan-awan. Lalu kemudian imam besar itu segera kemudian merobek jubahnya dia dan berkata, dia menghujat Allah, kita sudah tidak perlu saksi lagi. Mengapa imam besar harus mengoyak jubahnya? Karena Yesus sementara mengucapkan sebuah klaim yang adalah klaim keilahian. Jika itu bukan klaim keilahian, imam besar tidak akan melakukan hal itu. Klaim ini berasal dari Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Ada seorang anak manusia yang bersifat ilahi, berdiri di atas awan-awan. Sehingga ketika Yesus mengucapkan, kamu akan melihat anak manusia di atas awan-awan, imam besar kemudian langsung menafsirkan, berarti Yesus sementara mensejajarkan dirinya dengan nubuat Daniel di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Yesus dituduh menghujat Allah. Ini argumentasi religius. Belum lagi perilaku Yesus Kristus yang mungkin terlihat provokatif. Ajaran-ajaran Yesus seringkali bertentangan dengan tradisi yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Apa yang Yesus lakukan seringkali merupakan kritik terhadap apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Oleh sebab itu maka mereka membangun sebuah argumentasi yang lain, argumentasi yang sifatnya politis. Waktu mereka datang kepada Pilatus, mereka bilang kepada Pilatus, orang ini menghasut rakyat untuk melawan kaisar. Argumentasi yang dikeluarkan dari mulut adalah argumentasi religius dan argumentasi politis, tetapi mereka menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam hati mereka. Dan saudara, persoalan terbesar di dalam relasi antara manusia dengan manusia seringkali bukan apa yang diucapkan, tetapi apa yang didiamkan di dalam hati. Persoalan terbesar dari pemimpin-pemimpin agama bukan apa yang mereka katakan, argumentasi politis dan argumentasi religius, tetapi sesuatu yang mereka diamkan di dalam hati karena mereka malu untuk mengatakannya. Namun argumentasi ini ditemukan oleh satu orang yang lebih jahat mungkin dari mereka anggap, yaitu Pilatus. Markus pasal 15 ayat yang ke-10, paralelnya ada di sana sebenarnya. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi menyerahkan Yesus bukan karena alasan politis, bukan karena alasan teologis, tetapi karena sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, yaitu dengki. Istilah dengki di situ berbicara mengenai kebencian dan rasa iri yang amat sangat. Kebencian yang mendalam, rasa iri yang begitu besar terhadap Yesus Kristus. Saudara, Yesus disebut sebagai rabi atau guru. Tetapi kalau saudara dan saya memperhatikan bagaimana seorang menjadi rabi atau menjadi guru, Yesus menjadi rabi atau disebut rabi dan guru tanpa melalui proses yang seperti dilewati oleh orang Yahudi. Orang Yahudi jika mereka mau menjadi seorang rabi atau guru, mereka harus berada di bawah didikan dari seorang rabi atau guru yang besar, seorang pemimpin yang besar. Itu seperti sekolah teologi hari ini. Dan Yesus tidak melewati proses itu. Yesus tidak melewati jalur yang biasa. Namun ketika Yesus mengajar, dia punya pengajaran lebih berkuasa daripada orang-orang yang melewati studi yang formal. Bahkan Yesus mempengaruhi lebih banyak orang daripada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dia mendapatkan posisi dengan cara yang tidak biasa. Dia disertai oleh kuasa Allah sehingga ajaran-ajarannya lebih dipercaya daripada ajaran-ajaran pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Sudah begitu dia melakukan banyak kontroversi. Jika Bapak Ibu dan saya melihat ada satu film mengenai Yesus Kristus, digambarkan di situ waktu imam-imam besar turun dari tangga bait Allah, Yesus dan murid-muridnya naik dari tangga itu. Imam-imam itu membuang mukanya dari Yesus supaya mereka tidak melihat Yesus oleh karena kebencian yang begitu besar di dalam hati mereka. Yesus berdiam diri dan ketika Yesus sampai di atas puncak dari tangga itu dan orang-orang itu ada di bawah, Yesus kemudian berbalik ke arah mereka dan berkata, "Hai kamu pemimpin-pemimpin agama Yahudi, kamu seperti kubur yang berlabur putih." Yesus berdiri dari atas dan menunjuk langsung kepada mereka sehingga mereka dilihat oleh semua orang hari itu. Dan Yesus mengatakan mereka adalah orang-orang yang munafik.
Saudara, cara Yesus mengajar adalah sebuah cara yang kontroversial, dan paling tidak itu adalah ajaran yang memancing kontroversi, bertentangan dengan tradisi dan menyerang pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Oleh sebab itu, ada kebencian yang sangat mendalam, sekaligus ada rasa iri yang begitu besar, kedengkian. Mereka menyembunyikannya. Namun Pilatus adalah seorang politisi yang begitu luar biasa sehingga menemukan motivasi yang tersembunyi. Dan saudara, saya kira ini yang saudara dan saya perlu pelajari hari ini. Hal yang kedua yang saya mau ajak saudara dan saya pelajari. Orang-orang yang namanya imam-imam adalah orang-orang yang belajar dengan serius mengenai kebenaran untuk membedakan mana nabi Allah dan mana yang bukan nabi Allah. Jika ada nabi yang bernubuat dan nubuatnya itu tidak terjadi, dia nabi palsu. Jika nabi bernubuat lalu kemudian nubuatnya terjadi, itu belum tentu juga itu adalah nabi yang sejati. Tunggu sampai dia mengajar. Jika dia mengajar dan berbeda dari apa yang diajarkan oleh Musa, maka dia nabi palsu. Dia bikin mujizat, bernubuat, lalu nubuat itu terjadi, tetapi ajarannya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah melalui Musa, maka orang ini adalah nabi palsu. Maka alat uji yang sebenarnya bukan mujizat yang dia buat. Alat uji yang sesungguhnya adalah ajarannya sesuai dengan kitab suci atau tidak. Nabi Allah yang sejati, hamba Tuhan yang sejati, dan hamba Tuhan atau nabi yang palsu ditentukan bukan oleh mujizat, namun apa yang dia ajarkan. Dan saudara, pemimpin-pemimpin agama Yahudi seharusnya bisa membedakan Yesus adalah nabi sejati atau nabi yang palsu. Karena sebelum masuk ke Yerusalem, Yesus bernubuat, aku akan masuk ke Yerusalem dan aku akan ditangkap dan diadili oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Ditangkap dan diadili oleh siapa? Pemimpin agama Yahudi. Dia menyebutnya dengan jelas. Kemudian mereka setelah menghakimi, mereka akan menghukum aku dengan hukuman mati dengan cara disalib. Yesus berbicara mengenai dia akan mati. Yesus berbicara mengenai bagaimana cara dia akan mati. Lalu kemudian Yesus bilang, tetapi pada hari yang ketiga, setelah aku dikuburkan, aku akan bangkit dari antara orang mati. Saudara, setelah mereka menangkap Yesus Kristus, mereka tidak bisa menahan tangan mereka untuk menangkap Yesus Kristus. Sebenarnya hanya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah nabi palsu. Orang-orang ini tidak perlu menangkap Yesus. Mereka cukup melipat tangannya dan membiarkan Yesus lolos dari Yerusalem. Karena Yesus berbicara sebelum dia masuk ke Yerusalem. Tapi kalau Yesus tidak ditangkap, Yesus lolos dari Yerusalem, maka Yesus akan terbukti sebagai nabi palsu. Anehnya, pemimpin-pemimpin agama Yahudi tidak sanggup untuk menahan tangan mereka untuk menangkap orang yang bernama Yesus Kristus. Dan setelah mereka menangkap dia, mereka mengadili dia, mereka menjatuhkan hukuman mati, sama seperti yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Mereka menjatuhkan hukuman mati dengan cara disalib. Mereka membenci Yesus. Mereka menuduh dia nabi palsu, tapi mereka tidak bisa menahan diri mereka untuk kemudian menggenapi apa yang dia nubuatkan. Itu sebabnya mereka begitu takut. Setelah mereka menghukum mati dia dan menguburkan dia, mereka tahu bahwa semua yang dia ucapkan terjadi. Cuman satu yang belum terjadi, yaitu bangkit dari antara orang mati. Maka mereka datang kepada Pilatus dan minta kepada Pilatus supaya menjaga kubur itu. Dan saksi pertama kebangkitan Yesus Kristus bukan Maria Magdalena. Saksi pertama kebangkitan Yesus Kristus adalah tentara-tentara itu. Tentara-tentara itu datang dan berbicara kepada pemimpin-pemimpin agama. Penjaga-penjaga itu berkata, Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati. Tetapi kemudian pemimpin-pemimpin agama membayar mereka dan menciptakan sebuah cerita bohong. Bahkan mujizat kebangkitan orang mati tidak meloloskan mereka dari kekerasan hati mereka. Saudara-saudara dan saya belajar kebenaran itu adalah sesuatu yang baik. Orang Kristen yang melayani dan belajar kebenaran adalah hal yang baik. Namun itu tidak pernah cukup bagi saudara dan saya. Sekali lagi, studi, belajar kebenaran itu adalah hal yang baik, namun tidak pernah cukup. Ini tidak akan pernah cukup bagi kita untuk melawan apa yang disebut sebagai kegelapan secara moral dan secara spiritual jika Tuhan tidak mengarahkan emosi kita dengan kebenaran. Sekali lagi, jika Tuhan tidak mengarahkan emosi kita dengan kebenaran, maka pengetahuan kita itu tidak akan pernah cukup untuk melepaskan saudara dan saya, mengarahkan saudara dan saya keluar dari kegelapan moral dan spiritual. Banyak orang tahu mana yang benar, mana yang salah, tetapi mereka terbelenggu di dalam kesalahan oleh karena mereka mengikuti apa yang disebut sebagai emosi mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang begitu benci kepada Yesus Kristus, emosi yang sama sekali tidak suci.
Orang-orang ini adalah orang-orang yang dengki kepada Yesus Kristus. Ada perasaan iri yang begitu hebat, sehingga meskipun mereka mengerti kebenaran, pikiran mereka tidak diarahkan oleh kebenaran, tetapi mereka justru diarahkan oleh emosi mereka. Hari ini saudara dan saya ada di dalam bahaya yang sangat besar ketika saudara dan saya belajar kebenaran, namun saudara dan saya membiarkan emosi mengendalikan saudara dan saya, dan bukan pikiran yang dicerahkan oleh kebenaran. Iblis memakai emosi yang tidak diarahkan oleh kebenaran untuk meletakkan saudara dan saya di bawah perbudakan dosa dan perbudakan iblis. Sekali lagi, iblis memakai perasaan atau emosi yang tidak suci, yang tidak diarahkan oleh kebenaran untuk menaklukkan saudara dan saya di bawah perbudakan dosa dan perbudakan iblis. Saudara dan saya tidak akan mungkin bisa menembus kegelapan moral dan spiritual itu jika saudara dan saya masih terus-menerus dibelenggu oleh iblis dengan emosi yang tidak suci. Maka mau tidak mau, ketika saudara dan saya belajar kebenaran, saudara dan saya dipanggil untuk menyesuaikan emosi kita. Sekali lagi, menyesuaikan emosi kita dengan kebenaran yang kita pahami. Dan ini tidak mudah. Menyesuaikan emosi kita dengan kebenaran yang saudara dan saya dengar itu tidak mudah. Adalah sebuah perjuangan yang sulit untuk belajar mencari kebenaran. Banyak orang Kristen tidak mengerti imannya. Tetapi kalau saudara adalah orang Kristen yang mungkin sedikit lebih baik, saudara dan saya adalah orang Kristen yang sedikit lebih baik, berjuang untuk mencari kebenaran dan belajar kebenaran, saya mesti berkata juga bahwa tidak cukup. Tidak cukup ketika saudara dan saya menjadi sedikit lebih baik dengan mencari kebenaran. Allah menuntut yang selanjutnya. Saudara dan saya mengarahkan emosi kita, menyesuaikan emosi kita dengan kebenaran firman Allah. Jika tidak, maka emosi kita akan dipakai oleh iblis untuk menaklukkan saudara dan saya kepada kuasa kegelapan. Oleh karena emosi yang tidak suci ini, maka Yesus berkata, inilah kuasa kegelapan itu. Yang ketiga adalah satu pribadi yang namanya Pilatus. Imam-imam besar, Yudas menyerahkan kepada mereka. Sekarang setelah mereka mengadili Yesus Kristus, mereka serahkan kepada Pilatus. Pilatus adalah seorang politisi yang cakep. Dan dia tidak segan untuk mengekspresikan kecakapannya secara politis melalui tindakan-tindakan yang tidak populer atau tindakan-tindakan yang kejam. Dia sanggup untuk bertindak kejam bahkan terhadap orang Yahudi. Sehingga para penafsir sejarah seringkali mengatakan bahwa Pilatus adalah orang yang sangat membenci orang Yahudi, sekaligus dibenci oleh orang Yahudi. Kita tidak tahu sebenarnya siapa yang memunculkan kebencian ini pertama-tama. Tetapi dua pihak ini seolah-olah saling membenci. Tetapi juga pada saat yang sama, saudara dan saya mesti sadar bahwa orang ini politisi yang cakep, politisi yang kejam, tetapi juga pada saat yang sama dia adalah seorang politisi yang cerdas sekali. Oleh karena dia cerdas, maka dia menemukan motivasi yang sebenarnya dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Tetapi saudara dan saya bisa lihat bahwa Tuhan itu kemudian memakai kecerdasannya ini. Dia menemukan dua hal. Pertama, dia menemukan bahwa pemimpin-pemimpin agama Yahudi tidak benar. Dan yang kedua, dia menemukan bahwa Yesus Kristus benar. Orang ini tidak bersalah dan orang ini tidak layak untuk dihukum mati. Artinya dia menemukan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Pilatus bukan orang yang tidak menemukan mana benar dan mana tidak benar. Sekali lagi dia menemukan Yesus Kristus tidak layak untuk dihukum mati. Dan kesimpulan ini bukankah kesimpulan yang saudara dan saya orang Kristen punya? Yesus Kristus tidak layak untuk dihukum mati. Namun apa yang menjadi masalah dengan Pilatus? Pilatus, setelah dia mengetahui kebenaran, dia gagal untuk berpihak kepada kebenaran. Sekali lagi, Pilatus adalah orang yang dianugerahkan Tuhan kecerdasan begitu luar biasa sehingga dia berjumpa dengan kebenaran. Dan ketika dia berjumpa dengan kebenaran, seharusnya dia memihak kepada kebenaran. Namun hari itu Pilatus tidak memilih untuk berpihak kepada kebenaran. Saya menggunakan istilah berpihak kepada kebenaran itu dari seorang filsuf namanya Hans-Georg Gadamer. Dia pakai gambaran ini. Di dalam perdebatan biasanya kebenaran itu muncul. Dan ketika kebenaran itu muncul, semua yang terlibat di dalam perdebatan seharusnya menaklukkan diri kepada kebenaran yang menyatakan diri. Biasanya kalau saudara dan saya berdebat satu sama lain, suami dengan istri atau teman dengan teman, biasanya di dalam perdebatan-perdebatan sedemikian, saudara bisa sadar di dalam hati, kayaknya dia yang benar. Bahkan di dalam perdebatan yang paling sengit sekalipun, waktu kita lagi bertengkar, saya bisa merasa bahwa sepertinya istri saya yang benar.
Namun kadang-kadang gengsi kita membuat kita bukan menghentikan perdebatan, tapi kita meneruskan perdebatan. Sampai kapan? Sampai kita menang dan orang benar itu kalah. Bahwa nanti setelah kita sampai di rumah kita mengakui diam-diam bahwa dia benar dan kita mengubah semua kesalahan kita, itu satu hal. Namun kita seringkali gagal untuk mengakui bahwa dia benar dan kemudian berpihak kepada kebenaran. Bahkan ada satu orang Jerman, seorang filsuf yang mungkin seringkali dianggap tidak kenal Tuhan, itu berkata, di dalam perdebatan sekalipun ketika kebenaran itu muncul, dua pihak yang sementara berdebat itu harus menaklukkan dirinya kepada kebenaran dan berpihak kepada kebenaran. Berpihak kepada kebenaran berarti menjadikan dia sebagai milik kita. Oleh sebab itu Yesus bilang begini, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi aku datang untuk membawa pedang. Memisahkan suami dari istri, anak laki-laki dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, dan seterusnya. Ketika kebenaran itu datang, kebenaran bisa memisahkan saudara dan saya dari siapapun ketika saudara dan saya memilih untuk berpihak kepada kebenaran. Kebenaran akan mempersatukan orang-orang yang mencintai kebenaran, tetapi kebenaran akan memisahkan saudara dan saya dari orang-orang yang tidak mencintai kebenaran. Bahkan itu adalah orang yang terdekat. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya harus memilih siapa sebenarnya yang kita cintai, Kristus atau sesuatu yang lain. Siapa yang Pilatus cintai? Dia adalah seorang politisi yang cakep. Sehingga dia berjumpa dengan kebenaran, tadi saya bilang, dan kebenaran menggelisahkan hatinya. Sekali lagi, Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa sehingga kebenaran menggelisahkan hati Pilatus. Pilatus tidak rela untuk menyalibkan Yesus Kristus. Tetapi Pilatus juga takut terhadap orang Yahudi. Dia tidak mau mendukung Yahudi, pada akhirnya dia juga tidak mau mendukung Yesus Kristus. Dia tidak mau menolak Yesus Kristus, tapi juga dia tidak mau menolak Yahudi. Dia seolah-olah berdiri pada posisi yang ada di tengah. Bagaimana cara dia lari dari tuntutan hati nuraninya? Pertama yang dia lakukan adalah dia kirim Yesus kepada Herodes. Dengan harapan Herodes yang menjatuhkan hukuman mati, Pilatus akan bebas dari tuntutan moral di dalam hatinya dia. Seringkali saudara dan saya mencari pelarian. Ketika kebenaran itu datang, kita ingin menenangkan hati nurani kita dengan mencari sesuatu yang lain yang bisa menenangkan hati kita. Pilatus melakukan hal yang sama. Dia cari Herodes untuk menenangkan hatinya. Tetapi yang terjadi di luar ekspektasinya. Herodes mengirim kembali Yesus Kristus kepada Pilatus. Seolah-olah Tuhan memberikan kesempatan berkali-kali kepada Pilatus. Saya sudah nyatakan kebenaran, seharusnya kamu meresponi kebenaran itu. Karena Herodes sudah kemudian mengembalikan orang yang bernama Yesus Kristus kepada Pilatus, maka Pilatus kembali mencari jalan tengah. Pertama dia bilang begini sama orang Yahudi, begini, saya akan menghajar orang ini, lalu saya akan melepaskan dia. Saudara, kompromi ini adalah kompromi yang sama sekali tidak tepat. Jika Yesus adalah orang benar, mengapa Yesus Kristus harus dihajar oleh Pilatus? Tetapi ini kompromi. Kompromi secara politis untuk memenangkan kedua pihak. Memenangkan pihak yang salah maupun memenangkan pihak yang benar. Kadang-kadang kita terlalu sombong sehingga kita berusaha untuk mendapatkan semuanya. A.W. Tozer, dia bilang orang Kristen zaman sekarang adalah orang yang berusaha untuk memeluk dunia dengan tangan kiri dan memeluk Kristus dengan tangan kanan. Namun satu saat nanti yang ada di tangan kirinya akan menghancurkan dia. Pilatus berusaha untuk meloloskan Yesus Kristus tetapi juga menjaga hati orang Yahudi. Dan oleh karena itu maka dia tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Dia selalu ada di tengah. Dan karena dia sudah tidak bisa, sekali lagi, dia sudah tidak bisa lagi lolos dari sana. Dia harus mengambil keputusan karena orang Yahudi itu menolak apa yang dia tawarkan. Maka dia tawarkan hal yang berikut. Pilih Yesus atau Barabas. Dia berharap banyak orang akan memilih Yesus Kristus. Dan kali ini, sekali lagi politisi yang begitu cerdas itu melakukan sebuah kesalahan. Karena orang memilih Yesus Kristus untuk dihukum mati dan bukan Barabas. Maka apa yang dia lakukan? Dia mencuci hati nuraninya dengan cara mencuci tangannya. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Saudara, mengapa dia bilang aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini? Justru karena dia tahu bahwa dia bertanggung jawab terhadap darah orang itu. Kalau dia merasa bahwa dia punya hati nurani clear, dia tidak perlu melakukan hal itu. Dia harus melakukan tindakan simbolik ini untuk menenangkan hati nuraninya, mencuci tangannya dan mengatakan bahwa dia tidak bertanggung jawab terhadap darah Yesus Kristus. Tetapi mengapa Pilatus melakukan ini? Mengapa Pilatus memilih untuk tidak berpihak kepada kebenaran? Saudara, ini terjadi karena Pilatus memilih untuk berpihak
kepada segala sesuatu yang baik yang telah Allah anugerahkan kepada dia, posisi dia secara politis. Jika hari itu dia memilih untuk membebaskan Yesus Kristus, maka dia akan mendapati bahwa dia kehilangan posisi dia secara politis. Alkitab bilang bahwa semua raja itu diberikan oleh Tuhan. Itu berarti kuasa politik, kuasa di dalam dunia politik adalah pemberian Tuhan. Siapapun saudara dan saya yang berkuasa secara politis, kita bisa berkuasa karena Allah menitipkan kuasa itu di tangan kita. Itu berkat, itu anugerah. Melalui kuasa itu, mungkin kita juga diberkati oleh Tuhan dengan berbagai macam cara. Dan pada akhirnya, Pilatus lebih memilih kuasa itu daripada kebenaran. Kalau kuasa ini saya andaikan sebagai berkat, maka Pilatus memilih berkat dan anugerah yang Allah berikan kepada dia. Tetapi dia menolak kebenaran yang sejati yang mengarahkan dia kepada Allah yang sejati. Saudara, ketika saudara dan saya ada di dalam situasi yang disebut sebagai kegelapan moral dan kegelapan secara spiritual, segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita bisa menjadi bahaya yang menghancurkan kehidupan kita. Berkali-kali di tempat ini saya bilang bahwa berhala itu bukan hal-hal yang jahat. Berhala biasanya bukan hal-hal yang negatif. Berhala biasanya adalah hal-hal yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan justru karena dia baik, maka dia menjadi berhala yang mengikat kehidupan kita. Pilatus punya satu berhala yang namanya kekuasaan secara politis, dan dia sulit untuk melepaskan diri daripadanya. Maka saudara bisa lihat, iblis bisa memakai segala sesuatu. Iblis bisa memakai keserakahan di dalam hati Yudas. Iblis bisa memakai emosi di dalam hati pemimpin-pemimpin agama. Iblis bisa memakai berkat-berkat yang Allah anugerahkan kepada Pilatus, berikan kepada Pilatus, untuk kemudian justru membelenggu dia supaya dia tetap ada di sana. Saudara, maka dengan demikian, poin yang pertama saudara dan saya selesaikan. Peristiwa salib menceritakan kepada saudara dan saya mengenai kegelapan moral, kegelapan spiritual. Oleh karena manusia dibelenggu oleh dosa, oleh karena manusia dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Namun apakah salib hanya sampai di sana? Jika salib hanya sampai pada titik yang saudara dan saya sebut sebagai kegelapan ini, maka saudara dan saya tidak punya pengharapan sama sekali. Pengharapan di dalam peristiwa salib justru dinyatakan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 12 ayat 23. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-23. Saya bacakan Yohanes 12 ayat yang ke-23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jika saudara dan saya memperhatikan ayat 20 sampai dengan ayat 36 yang menjadi cerita secara konteks, secara keseluruhan di dalam kalimat Yesus Kristus itu. Ayat 20 sampai dengan ayat 36 berbicara mengenai pemberitaan Kristus mengenai kematiannya. Dan ketika Yesus Kristus berbicara mengenai kematiannya, Yesus bilang bahwa telah tiba saatnya untuk anak manusia dimuliakan. Yesus melihat peristiwa salib sebagai sebuah peristiwa yang mulia. Dan ini menarik. Peristiwa yang menguras emosi, peristiwa yang menguras tenaga daripada orang-orang yang mengasihi dia, dilihat oleh Yesus Kristus sebagai sebuah penyataan kemuliaan Allah. Maka saya mau ajak saudara untuk melihat dua hal terkait dengan hal ini. Salib menceritakan kemuliaan. Pertama, karena salib adalah sebuah peristiwa yang terencana. Salib adalah sebuah peristiwa yang direncanakan dengan baik. Ini bukan hanya melibatkan rencana jahat Yudas dan pemimpin-pemimpin agama yang membenci Yesus Kristus. Tapi ini adalah melibatkan sebuah rencana yang agung yang ada di dalam pikiran Allah jauh sebelum dunia ini diciptakan. Saya mau mulai dengan mengajak saudara untuk memikirkan hal ini. Kegelapan moral dan kegelapan secara spiritual memang bisa menghasilkan kekacauan di dalam dunia ini. Dan kekacauan itu nampak melalui salib sebenarnya. Kalau saudara membayangkan situasi hari itu, situasi begitu crowded oleh karena kegelapan moral dan kegelapan secara spiritual. Namun kekacauan, chaos yang bermuara kepada salib itu bukan sebuah peristiwa yang terjadi tanpa kendali. Itu adalah peristiwa yang tidak terjadi di luar kendali Allah. Itu bukan sebuah peristiwa yang terjadi di luar daripada rencana Tuhan. Mungkin ketika Pak Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan yang jahat, namun Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan.
Kalimat Yusuf ini tidak hanya berlaku untuk Yusuf, tetapi berlaku juga untuk Yesus Kristus. Orang banyak mereka-rekakan yang jahat terhadap Yesus Kristus. Seluruh dunia seolah-olah mengambil posisi untuk melawan Yesus Kristus. Namun melalui perlawanan itu, Allah mereka-rekakan, merencanakan sesuatu yang baik. Oleh karena itu saya mesti menyampaikan bahwa salib adalah sebuah peristiwa yang terencana dan terencana dengan begitu baik. Nabi-nabi sudah memberitakan mengenai salib. Bahkan mengenai Yudas itu sudah diberitakan. Mari kita bandingkan dua bagian firman Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ke-12. Saya baca Yohanes 17 ayat yang ke-12. Selama aku bersama-sama mereka, maksudnya murid-muridnya, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Apa yang mau digenapi? Pengkhianatan Yudas terhadap Yesus Kristus. Dan juga kemudian mengatakan bahwa pengkhianatan Yudas ini, kehadiran Yudas ini bukan sebuah peristiwa yang kebetulan. Kebinasaannya dia pun bukan sebuah peristiwa yang kebetulan. Sudah tertulis di dalam kitab suci. Oleh karena itu mari kita geser sebentar kepada Yohanes pasal yang ke-13. Kita bicara mengenai kebinasaan Yudas. Yesus bilang memang dia ditentukan untuk binasa. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua, aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku akan mengangkat tumitnya terhadap aku. Orang yang makan rotiku akan mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara, ini adalah semacam peribahasa di dalam kehidupan orang Yahudi. Bicara itu seperti kita berbicara mengenai orang yang makan satu piring berdua, kemudian dia mengkhianati kita. Ini bicara mengenai relasi yang begitu dekat, dan kemudian berbicara mengenai persahabatan. Relasi yang dekat, persahabatan yang begitu rapat, namun kemudian orang yang makan bersama-sama ini mengangkat tumitnya dan kemudian menginjak, menghancurkan sahabatnya. Saudara, Yesus Kristus mengutip kalimat di dalam Mazmur pasal 41 ayat yang ke-10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, bicara mengenai persahabatan, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yudas adalah sesuatu yang telah dinubuatkan, dibicarakan oleh Alkitab. Nabi-nabi telah membicarakannya. Nabi-nabi juga berbicara mengenai Yesus Kristus sebagai hamba yang menderita. Yesaya pasal 53 misalnya, artinya ini bukan sebuah peristiwa yang sama sekali baru. Salib adalah sebuah peristiwa yang terencana, direncanakan oleh Allah dan sudah dibicarakan jauh hari di dalam perjanjian lama. Dan ketika Yesus Kristus datang, dia juga bicara mengenai salib. Tadi saudara dan saya baca Yohanes 6 ayat 70. Yesus tahu siapa Yudas, dia adalah iblis. Namun Yesus kemudian tidak menghalangi Yudas. Bahkan Yesus memilih dia untuk masuk di antara yang 12. Dan Yesus tahu dialah yang akan mengkhianati Yesus. Yesus tahu apa yang akan terjadi, sehingga Yesus Kristus 3 kali berbicara mengenai apa yang akan terjadi kepada dia, yaitu kematian di atas kayu salib. Pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, pemberitahuan yang ketiga, Yesus bicara mengenai di mana dia akan ditangkap dan dia akan mati. Di Yerusalem, siapa yang akan menangkap dia dan bagaimana cara dia mati sudah dibicarakan. Saudara dan saya hari ini bisa bicara bahwa saudara dan saya satu saat pasti akan mati. Tapi saudara dan saya tidak pernah bisa memastikan di mana kita mati dan mati dengan cara apa. Saudara dan saya tidak pernah bisa memastikannya. Tapi Yesus Kristus dengan jelas mengatakan di mana dia mati, dengan cara apa atau bagaimana dia akan mati. Mengapa? Kita tidak baca, tapi saudara bisa baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 dan Markus 14 ayat 21. Yesus membicarakan semua ini karena semuanya telah ditetapkan di dalam kekekalan. Ini adalah sebuah peristiwa yang terencana.
Saudara-saudara juga bisa membaca di dalam banyak ayat. Yohanes 10 ayat 11 Yesus berkata, "Aku mati karena aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku." Yohanes pasal 15 ayat 13 dan 14, dia mati karena menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus bilang, "Jika aku mau, saya bisa minta satu pasukan malaikat untuk membebaskan." Dan ini terjadi sebenarnya. Contohnya di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat 4 sampai ayat 9. Waktu orang banyak datang dan menangkap Yesus, Yesus tanya, "Siapa yang kamu cari?" Lalu kemudian mereka bilang, "Yesus orang Nazaret." Dan dia berkata, "Akulah dia." Dan semua yang datang untuk menangkap dia itu jatuh. Jika Yesus tidak menyerahkan dirinya, maka hari itu Yesus tidak akan pernah mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Tetapi Yesus tunduk kepada rencana Allah. Dia menyerahkan dirinya supaya nyawanya itu menjadi ganti bagi domba-dombanya dan bagi sahabat-sahabatnya. Yesus menyerahkan nyawanya. Bagaimana dengan Bapa? Mari kita lihat Kisah Para Rasul, 2 ayat di dalam Kisah Para Rasul. Rencana Allah dinyatakan melalui nabi, rencana Allah dinyatakan melalui mulut daripada Yesus Kristus. Sekarang rencana Allah itu dinyatakan melalui kehidupan gereja di dalam perjanjian baru. Para rasul mengekspresikan itu kepada saudara dan saya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa yang durhaka. Ini berbicara mengenai dia yang telah diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Ada maksud dan rencana Allah di sana. Dan Petrus menggunakan satu kalimat lain, dia diserahkan. Saudara, saya menggunakan kata ini berkali-kali. Yudas menyerahkan kepada pemimpin agama. Pemimpin agama menyerahkan kepada Pilatus. Pilatus menyerahkan kepada tentara dan orang banyak sehingga Yesus naik ke salib. Ini seolah-olah ada gerakan dari bawah, menyerahkan dari satu kepada yang lain dan puncaknya adalah salib. Sekarang Petrus menceritakan bagaimana terjadi dari atas. Bapa menyerahkan kepada Kristus. Dan Kristus menyerahkan nyawanya. Titik perjumpaannya adalah salib. Bapa menyerahkan anaknya. Dan anak menyerahkan nyawanya. Sehingga berjumpa dengan nafsu dosa manusia di atas kayu salib. Saudara dan saya bisa lihat pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal 4 saya baca ayat yang ke-27 dan ayat 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu. Semua melawan Yesus hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Saudara, ada perlawanan terhadap Yesus Kristus. Tapi bagaimana ayat 28 menjelaskan perlawanan itu? Semua perlawanan itu untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Di satu sisi manusia mereka-rekakan kejahatan, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Maka saudara dan saya bisa lihat bahwa peristiwa salib adalah sebuah peristiwa yang terencana. Ini bukan hanya melibatkan rencana jahat manusia, tetapi Allah yang sanggup untuk bekerja, untuk menyatakan rencana-rencana baiknya. Maka bagian ini saya mau ajak saudara untuk refleksikan paling tidak 2 hal. Pertama, seluruh cerita ini bercerita kepada saudara dan saya mengenai Allah yang setia. Salib bercerita mengenai kemuliaan Allah oleh karena dia menceritakan kepada saudara dan saya mengenai Allah yang setia. Allah yang setia ini adalah Allah yang berjanji, menjanjikan seorang anak laki-laki, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, tetapi tumitnya juga akan diremukkan oleh ular itu. Dan ini berbicara mengenai Kristus. Janji di permulaan abad manusia itu digenapi 2000 tahun yang lalu di dalam waktu yang begitu panjang, tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Dia bukan Allah yang mengalami amnesia. Manusia mungkin sudah lupa dengan janji-janji Allah, dan manusia memang sering lupa bahkan terhadap janji-janjinya sendiri. Tetapi Allah ingat janji itu sehingga setelah genap waktunya, Galatia pasal 4 ayat yang keempat, Allah menggenapi dan melaksanakan rencana itu. Dan Allah ini setia karena dia tetap menggenapi janji meskipun janji itu menyakitkan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang gampang sekali berjanji kepada orang lain.
Dan saudara dan saya bisa menjadi orang yang mudah untuk menghindari penggenapan janji-janji itu. Ketika saudara dan saya sudah memperhitungkan baik-baik, ternyata penggenapannya melibatkan pengorbanan, melibatkan rasa sakit. Namun Allah ini adalah Allah yang telah memperhitungkan segala sesuatu dengan baik. Yesus Kristus telah memperhitungkan bahkan neraka yang harus dia tanggung di atas bukit Golgota. Dia memperhitungkan itu. Namun dia menjalaninya. Mengapa? Karena dia mau mengekspresikan kepada saudara dan saya mengenai Allah yang setia. Sesuatu yang sulit dijumpai di dalam kehidupan manusia hari ini. Kesetiaan. Saudara bisa lihat di atas kayu salib ada di sana. Salib menceritakan kemuliaan Allah yang setia. Tapi salib juga bercerita kepada saudara dan saya mengenai Allah yang berdaulat. Allah yang memegang kontrol atas segala sesuatu. Ketika manusia, murid-murid dan orang-orang yang mengasihi Yesus Kristus melihat situasi sepertinya sudah uncontrolled. Segala sesuatu sudah tidak bisa lagi dikontrol. Segala sesuatu sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Sehingga mereka tidak bisa menahan Yesus Kristus naik ke atas kayu salib. Semua di luar kontrol mereka. Terlihat begitu gelap, terlihat begitu sulit. Namun Allah memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa situasi yang tidak bisa dikontrol oleh manusia itu adalah situasi yang dikontrol sepenuhnya oleh Allah kita. Sekali lagi, situasi yang begitu buruk, situasi yang tidak bisa dikontrol oleh manusia, yang uncontrolled itu dikontrol oleh Allah, Allah yang berdaulat. Salib adalah sebuah peristiwa yang terencana. Mari kita bergeser kepada pergumulan saudara dan saya hari ini. Siapa yang bisa mengontrol situasi hidup kita hari ini? Kita tidak usah berbicara banyak hal, kita bicara mengenai COVID-19. Dan saudara dan saya gak bisa mengontrol apa-apa. Kita terlalu lemah, kita terlalu rapuh. Bersyukur kalau saudara dan saya melalui firman Tuhan hari ini diajak untuk melihat tangan yang kuat, tangan yang mengontrol segala sesuatu. Saya tidak tahu apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang terdampak secara langsung dengan pergumulan hari ini. Namun saya mau bertanya dua hal. Apa yang membuat saudara dan saya takut dan resah hari ini? Apakah itu dosa? Kalau dosa yang membuat saudara dan saya menjadi resah hari ini, dosa itu adalah hal yang menggelisahkan saudara dan saya, membuat saudara dan saya begitu takut sehingga tidak melihat pengharapan, karena kegelapan dosa itu menutupi semua pengharapan kita. Saudara dan saya mesti melihat kepada salib yang menyatakan kemuliaan Allah. Salib ini menceritakan kepada saudara dan saya mengenai pengampunan yang disediakan oleh Allah jika engkau dan saya sungguh-sungguh mau kembali kepada Dia. Apa yang membuat saudara dan saya takut dan resah hari ini? Jika itu dosa, kembalilah kepada Allah. Karena Dia merencanakan Kristus ada di salib untuk menyelamatkan saudara dan saya melalui jalan itu. Dan ini adalah satu perkara yang begitu luar biasa sehingga tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Kristus yang tersalib. Allah merencanakan sebuah rencana keselamatan yang begitu agung, rencana keselamatan yang begitu mulia, sehingga tidak ada kegelapan dosa yang sanggup untuk menutupinya. Ketika terang Kristus itu nampak di atas kayu salib itu, seluruh kegelapan di atas bukit Golgota itu harusnya menjadi terang. Jika kegelapan dosa telah melingkupi kita selama ini, Kristus yang tersalib itu sanggup untuk menghadirkan terangnya di dalam hati saudara dan saya. Apa yang membuat saudara dan saya takut dan resah? Mungkin saudara dan saya adalah orang percaya yang telah menikmati pembebasan dari dosa. Tetapi bencana, pergumulan hidup mungkin menjadi hal yang menakutkan dan meresahkan saudara dan saya. Firman Tuhan hari ini bilang bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dan kalau Dia merencanakan keselamatan saudara dan saya, Allah yang berdaulat ini adalah Allah yang baik. Segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi, ada rencana baik di sana. Dia kontrol semuanya. Hari ini kalau saudara dan saya bergumul, menghindari sebuah pergumulan seperti COVID-19, Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dia sanggup untuk meloloskan engkau dan saya. Dia kontrol segala sesuatu. Jika Dia menetapkan engkau dan saya lolos, engkau dan saya akan lolos. Tetapi jika Dia menetapkan engkau dan saya kena, justru karena Dia berdaulat, Dia bisa berkata engkau dan saya lolos, Dia bisa berkata engkau dan saya tidak lolos. Kalau Dia hanya bisa berkata bahwa kita tidak lolos, maka Dia tidak berdaulat. Dia akan membuktikan kedaulatannya dengan mengizinkan sebagian orang percaya lolos dan sebagian orang percaya ditimpa oleh penyakit yang menakutkan ini. Dan ketika orang percaya ditimpa oleh penyakit yang menakutkan ini, Allah yang berdaulat ini sanggup untuk berkata, engkau orang percaya yang ditimpa oleh penyakit ini, aku tetapkan dengan kedaulatanku untuk lolos. Kita tidak ada orang yang tidak kena. Kita orang percaya mungkin kena, tetapi juga pada saat yang sama Allah yang berdaulat bisa bilang bahwa kita kena namun kita lolos. Namun sekali lagi, karena Dia berdaulat,
maka bisa saja dia menetapkan engkau dan saya kena, dan melaluinya dia membawa engkau dan saya melewati apa yang disebut sebagai kematian. Tetapi kalau itu terjadi, saudara dan saya punya satu pengharapan. Allah ini adalah Allah yang setia. Jika dia telah menyelesaikan masalah dosa, ketika engkau berhadapan dengan pergumulan yang paling sulit sekalipun, kita punya fondasi untuk berharap. Bahkan ketika berhadapan dengan kematian sekalipun, saudara dan saya bisa berharap kepada kedaulatan dan kesetiaannya. Salib adalah sebuah peristiwa yang mulia karena menyatakan kepada kita mengenai rencana Allah yang mulia. Salib adalah peristiwa yang terencana, yang terakhir. Salib adalah peristiwa yang mulia karena salib mempertemukan keadilan dan kasih Allah. Salib mempertemukan keadilan dan kasih Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ketiga, Efesus pasal yang kedua ayat yang ketiga berkata kepada kita bahwa semua manusia di dalam dunia ini layak disebut sebagai anak-anak murka. Mereka adalah orang-orang yang harusnya ditimpa oleh murka Allah. Saudara, Allah kita adalah Allah yang suci. Allah yang suci adalah Allah yang benci dosa dan murka terhadap dosa. Dan kalau dia adalah Allah yang suci, dia juga adalah Allah yang adil, sehingga dia tidak mungkin tidak menghukum dosa. Allah suci, dia benci dan murka terhadap dosa. Kebencian dan murka terhadap dosa ini akan dilengkapi oleh keadilan yang menghukum dosa. Keadilan Allah ini nampak dengan jelas di atas kayu salib. Dan kalau saudara dan saya mau lihat dengan jelas murka Allah, dan saudara dan saya mau lihat hukuman Allah yang adil di atas kayu di dalam dunia ini, saudara bisa mengarahkan mata ke salib dan saudara akan menemukan hukuman yang paling adil di sana. Murka yang paling mengerikan saudara bisa temukan di atas kayu salib. Hari ini saudara bisa ngomong bencana sebagai ekspresi murka Allah. Tetapi ekspresi murka Allah yang hari ini saudara dan saya jumpai tidak lebih mengerikan dari apa yang terjadi di atas kayu salib. Di atas kayu salib, oleh karena Allah murka dan murka Allah itu begitu serius, maka saudara mendapati doa orang benar tidak didengar oleh Allah. Yakobus menulis, dan seringkali saudara dan saya mengingat ayat ini. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yesus Kristus adalah orang benar yang pasti juga berdoa dengan benar di Taman Getsemani supaya tidak minum cawan itu. Namun doa orang benar yang dengan yakin didoakan dengan cara yang benar pernah satu kali ditolak oleh Allah, dan itu adalah doa orang benar yang namanya Yesus Kristus di Taman Getsemani. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, dan doa orang benar ini ditolak oleh Allah oleh karena Allah sementara murka terhadap dosa yang ditimpakan atau diperhitungkan kepada Kristus. Oleh karena murka Allah terhadap dosa itu adalah sesuatu yang begitu serius, maka status Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah, oknum kedua Allah Tritunggal yang disebut sebagai anak yang terkasih, tidak meloloskan dia dari murka Allah di atas kayu salib. Sekali lagi, saudara dan saya tidak bisa menghindari hukuman Allah oleh karena status kita yang mulia hari ini. Karena status yang paling mulia adalah status sebagai anak tunggal Allah, dan status ini tidak meloloskan Yesus Kristus dari penghakiman Allah di atas kayu salib. Yesus Kristus adalah pewaris sah kerajaan sorga, pemberi sukacita sorgawi bagi saudara dan saya. Tetapi pewaris sah kerajaan sorga, raja di dalam kerajaan Allah, yang adalah pemberi sukacita bagi gereja itu, di atas kayu salib oleh karena dosa manusia diperhitungkan kepadanya, maka dia harus mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan, bahkan dia harus mengalami yang namanya neraka, sehingga dia harus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Situasi di dalam relasi Allah Tritunggal pernah satu kali diinterupsi, yaitu ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Relasi antara di dalam diri Allah Tritunggal adalah sukacita karena mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Namun satu kali Allah Bapa harus memurkai Allah Anak di atas bukit Golgota. Status sebagai pewaris sah kerajaan Allah, pemberi sukacita dan damai itu tidak meloloskan dia dari penderitaan, bahkan penderitaan yang paling dalam di dalam neraka. Yesus mengalami itu. Inti dari neraka adalah keterpisahan dari Allah, dan Yesus Kristus mengalaminya. Yesus Kristus mengalami neraka itu di atas kayu salib. Ini adalah sebuah peristiwa yang mengerikan, dan saudara mesti ingat, status sebagai anak Allah yang sejati tidak meloloskan dia dari penghakiman Allah. Namun di saat yang sama, saudara, salib menyatakan keadilan, dan keadilan yang menyelamatkan.
Jika saudara dan saya melihat pada bagian yang pertama, Allah yang adil menyatakan murka, dan murkanya begitu serius. Pemazmur satu kali di dalam Mazmur pasal 31 berkata, selamatkanlah aku oleh karena keadilanmu. Mazmur pasal yang ke-31 ayat 1 dan 2. Pemazmur bilang, ya Tuhan, selamatkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sebenarnya kalau saudara dan saya lihat bahwa Allah ini adalah Allah yang murka dan Allah yang adil. Dia murka dan dia akan menghakimi dengan adil. Maka saudara dan saya bisa melihat bahwa keadilan ini adalah keadilan yang semata-mata mengerikan. Tetapi pemazmur bilang tidak. Keadilan yang mengerikan itu pada saat yang sama adalah keadilan yang menyelamatkan. Selamatkanlah aku oleh karena keadilanmu. Dia tidak bilang selamatkanlah aku semata-mata oleh karena kasihmu, tetapi juga oleh karena keadilanmu. Mazmur pasal 31 ayat 1 dan 2. Diselamatkan oleh keadilan. Ini adalah sebuah konsep yang unik. Tapi saya mau ajak saudara untuk lihat ini. Keadilan Allah yang mengerikan di atas kayu salib itu adalah keadilan yang menyelamatkan. Keadilan Allah itu, kemurka Allah itu ditimpakan kepada Kristus untuk mengekspresikan keadilan Allah. Namun Alkitab bilang itu harus terjadi untuk apa? Untuk domba-domba Kristus. Untuk sahabat-sahabat Kristus. Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua berkata, untuk kita. Atau saudara dan saya bisa pakai kalimat yang lain di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Dia orang yang benar itu telah dihakimi untuk mereka yang tidak benar. Untuk mereka yang tidak benar. Di dalam bahasa yang lain, Paulus pakai kalimat ini. Dia ada di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Dia ada di sana karena kita dan untuk kita. Paulus pakai di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 13. Dia menjadi kutuk karena kita. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21. Dia menjadi dosa karena kita. Dia menjadi segalanya di atas kayu salib. Yang buruk, yang mengerikan untuk engkau dan saya. Dia ada di salib karena engkau dan saya. Dia ada di salib untuk saudara dan saya. Dia adalah pengganti bagi engkau dan saya. Di atas kayu salib, Yesus menjadikan dosa kita sebagai miliknya. Supaya engkau dan saya memiliki kebenarannya. Kebenaran itu menjadi milik kita. Yesus memasuki tempat yang tidak seharusnya dia masuki, yaitu neraka. Supaya saudara dan saya masuk ke tempat yang seharusnya di mana dia ada, yaitu kerajaan sorga. Dia harus mengalami kemalangan dan kutuk yang harusnya kita alami, supaya saudara dan saya menikmati berkat-berkat sorgawi. Dia ada di sana karena kita. Dia ada di sana untuk kita. Sehingga keadilan yang mengerikan itu sesungguhnya adalah sebuah keadilan yang menyelamatkan. Sebuah keadilan yang saudara dan saya mesti syukuri. Ketika engkau dan saya melihat salib, ingatlah kepada kegelapan dunia, bahkan kegelapan spiritual, kegelapan moral yang ada di dalam hati kita. Namun ketika engkau lihat ke salib, engkau dan saya lihat salib, ingatlah kemuliaan Allah. Lihatlah kepada terang Allah yang mau melepaskan engkau dan saya dari segala kegelisahan oleh karena dosa. Menghadirkan terang di dalam hati kita untuk melenyapkan kegelapan itu. Sekaligus untuk memberikan semua jaminan bagi kehidupan kita. Mengapa? Karena Kristus ada di salib karena kita dan untuk kita. Saya mau tutup dengan ini. Paulus bilang bahwa Yesus Kristus ada di salib karena cinta kasihnya bagi saudara dan saya. Sekali lagi, dia ada di kayu salib karena cinta kasihnya bagi saudara dan saya. Dan cinta kasih inilah yang harusnya menjadi pengharapan bagi saudara dan saya di dalam segala konteks kehidupan kita, termasuk segala konteks pergumulan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 Paulus bilang begini, jika Allah telah memberi Kristus bagi kita, apa yang tidak akan diberikan? Kristus adalah pemberian yang terbaik. Saudara dan saya punya berkat, punya segala sesuatu yang Allah berikan. Tetapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik yang Allah berikan bagi saudara dan saya adalah Kristus. Kemudian setelah saudara dan saya percaya, dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Jika yang terbaik ini sudah diberikan kepada kita, maka yang lain, kata Paulus, tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Pergumulan yang paling mendalam yang saudara dan saya alami hari ini, saudara harus hadapi dengan realistis.
Ketika saudara dan saya takut, kita mesti takut karena kita adalah manusia biasa. Namun saudara dan saya adalah orang percaya yang harusnya melampaui ketakutan itu. Dan harus ada fondasi untuk berharap dan melampaui ketakutan kita. Dan fondasi itu seharusnya, sekali lagi, fondasi itu seharusnya adalah pemberian Allah yang terbaik di atas kayu salib. Allah sudah memberi Kristus bagi engkau dan saya. Apalagi yang tidak akan Dia berikan bagi engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur oleh karena cinta-Mu yang begitu dalam telah Engkau nyatakan bagi kami di dalam Kristus, sehingga kami boleh melihat bahwa salib menelanjangi kami secara moral dan spiritual. Kami ditunjukkan oleh Tuhan siapa kami, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, dibelenggu oleh kegelapan dan dikuasai oleh kegelapan. Namun pada saat yang sama kami boleh belajar satu hal, bahwa Allah yang adalah terang itu telah menerangi kehidupan kami juga melalui peristiwa salib, sehingga kami tidak hanya melihat itu sebagai peristiwa biasa, sebagai peristiwa yang mengerikan oleh karena keadilan Allah dan murka Allah, namun kami melihat dan menyambutnya sebagai sebuah peristiwa yang memberikan pengharapan dan keselamatan bagi kami, dan kami boleh bersuka cita atasnya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memperlengkapi kami sehingga ketika kami memasuki Jumat Agung, kami memasukinya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Amin.